Siapakah Manipurindam? Manipurindam atau nama lainnya Syekh Amir Badarudin atau Syekh Madraludin Manipurindam merupakan putra kedua dari Sultan Pahili Gujarat dari benua Tamil bernama Raja Nizamul Mulk Akbar Shah yang memerintah 1335 sampai pada tahun 1388. Adapun raja itu Islam agama Nabi Muhammad SAW. Baginda memiliki anak 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama bernama Manipurindam, dan yang kedua Abab Muluk Shah namanya, dan yang ketiga Damya Seriwandi. Manipurindam mengembara dan berdagang ke Pasai dan Melaka, serta mengembangkan zuriatnya di kedua-dua wilayah tersebut. Dalam perjalanan ke Pasai, kapalnya mengalami kerusakan tepatnya di Sungai Jambu Air. Dikisahkan Manipurindam dalam mengarungi samudera dengan misi untuk melihat daerah lain menggunakan kapal. Saat Manipurindam melewati Samudera Laut Aceh, kapal yang ditumpangi oleh Manipurindam itu beserta dengan beberapa orang pengawalnya pecah karena badai yang besar. Menggunakan peralatan mengapung seadanya, salah satu peralatan itu adalah gong bernama anjing laut yang terbuat dari logam mulia. Akhirnya Manipurindam dan rombongannya terdampar di pantai kerajaan Aceh, Samudera Pasai, yang masa itu rajanya adalah Haidar bin Malik al-Sayyid. Manipurindam ini berasal dari Srinagar. Jadi dalam pelayaran itu, Manipurindam ini sesampainya di daerah pesisir Aceh, kena badai kapalnya dan pecah. Masyarakat pesisir pantai yang melihat terdamparnya ke-7 orang dari negeri Ahmad Nagar itu melihat beberapa keanehan yang salah satu diantaranya adalah terbaringnya salah satu dari ke-7 orang itu berada di atas badan 6 orang yang lain dalam keadaan melintang. Terdamparnya 7 orang asing itu selanjutnya dilaporkan masyarakat pesisir pantai Aceh pada Sang Raja Aceh, Samudera Pasai. Selanjutnya, setelah dibawa ke istana barulah Raja Aceh mengetahui salah satu di antara mereka adalah seorang raja dari kerajaan Ahmad Nagar bernama Manipurindam. Lalu Raja Aceh Samudera Pasai mengawinkan Manipurindam dengan salah seorang anaknya yang bernama Nahrisyah Rawangsa. Dari perkawinan ini pasangan itu memperoleh 2 orang putra, yang pertama bernama Tuan Kusaidi Marhum dan Tuan Kusaidi Abdul Falaif sebagai anak keduanya. Pada masa dewasanya Tuan Kusaidi Marhum diangkat menjadi Raja Perlak di Pasai dan Tuan Kusaidi Abdul Falaif diutus ke negeri Delhi sebagai Panglima Raja Aceh, Samudera Pasai. Tuan Kusaidi Abdul Falaif di Tanah Delhi mempersunting puteri Datuk Serbanyaman bernama Nan Baluan. Dalam perkawinan itu Tuan Kusaidi Abdul Falaif memperoleh 2 orang anak laki-laki bernama Gunja Pahlawan dan Jugi. Dalam perjalanan karirnya Gunja Pahlawan memperoleh gelar Sri Johan Indra Pahlawan. Gunja Pahlawan kemudian menikahi puteri Kejeruan Senembah. Putra dari Gunja Pahlawan inilah yang kemudian membawa marga Sembiring Pelawi, Sembiring yang dirajakan. Dalam perkawinannya dengan Suripuan Kejeruan Senembah, Gunja Pahlawan memperoleh anak bernama Tengku Panglima Tua dan Tengku Kesawan. Gunja Pahlawan lalu menjadi satu-satunya putra Delhi yang menjadi Panglima Aceh, sedangkan Jugi tidak diketahui kabar beritanya. Tengku Panglima Tua dalam hidupnya memperoleh seorang anak bernama Tengku Sultan Panglima, sedangkan saudaranya Tengku Kesawan pindah ke Serbajadi memperoleh 2 orang putra bernama Tengku Laidin dan Tengku Arifin. Kedua orang putra Tengku Kesawan inilah yang menjadi asal muasal kejeruan Santun Serbajadi. Sementara Tengku Sultan Panglima mempunyai anak 2 orang yang bernama Tengku Mahmud yang bergelar Tengku Kejeruan Ketaren, dan Tengku Mahidin yang bergelar Tengku Kejeruan Padang. Kemudian dari Tengku Kejeruan Padang inilah asal-usul Raja-Raja Delhi dan Raja-Raja Serdang yang sekarang ini. Setelah waktu berselang Tengku Kejeruan Ketaren memperoleh anak bernama Tengku Jalaluddin, dan dari Tengku Jalaluddin inilah asal-usul Kejeruan Metar Bilat Delhi.
Adapun kejuruan Ketaren ini bernama Tengku Mahmud. Kejuruan Padang ini bernama Tengku Mahidin. Jadi anak daripada Tengku Ketaren ini bernama Tengku Jalaluddin, bergelar kejuruan Metar Bilad Geli. Sementara Tengku Kejuruan Padang berputra Tengku Derap dan Tengku Umar. Semasa dewasanya Tengku Jalaluddin yang bersaudara dengan Tengku Derap dan Tengku Umar, mereka bersilaturahmi selalu, walaupun dalam kesehari-hariannya mereka melakukan aktivitas masing-masing. Dalam masa itu di Tanah Delhi masih dalam pemerintah otonom satu sama lain karena belum adanya seseorang yang dirajakan. Oleh karena itu di antara kedudukan Delhi berangkatlah ke negeri Aceh atas permintaan Raja Aceh masa itu. Kedudukan yang pada masa itu disebut Raja Aceh dengan sebutan suku, berangkat ke Aceh, diantaranya suku Senembah Datuk Patumbak, karena dia yang pertama menyembah disebutlah oleh Sultan Aceh menjadi Datuk Sinembah atau yang pertama kali menyembah. Kedua, suku Serbanyaman, Datuk Sunggal. Ketiga, suku 10 Dua Kota, Datuk Hamparan Perak. Keempat, suku Sukapiring, Datuk Kampung Baru. Dan kelima, suku Ujung, Kejuruan Ujung, daerah Serbajadi. Pada kesempatan itu dirembukkanlah siapa yang paling pantas untuk dirajakan di Tanah Delhi. Berdasarkan silsilah dan kajian kelayakan, diputuskan Raja Aceh yang berunding dengan 5 suku di Tanah Delhi, bahwa Tengku Derap bin Tengku Mahidinlah yang paling berhak menjadi raja di Tanah Delhi. Selanjutnya Raja Aceh menitahkan perwakilan 5 suku Delhi ini menyampaikan kabar bahagia ini kepada Tengku Derap. Dalam titah itu juga sang Raja Aceh berkata, "Hei bulu balang negeri Aceh, pulanglah kamu ke negeri Delhi. Engkau rajakan rajamu itu panglima tiap-tiap adanya adalah Kejuruan Metar. Itulah rajamu, adapun kerajaan raja itu Kejuruan Metarlah pemangkunya. Dan apabila habis rajamu itu atau sudah habis sebangsanya, maka suku Serbanyaman itulah engkau mencari raja, yang tentu menjadi raja. Adapun Serbanyaman itu, ibarat kapal kepada raja itu dan suku Senembah ibarat lorong pada raja itu, maka engkau kelimalah yang memeliharakan rajamu itu dan Serbanyaman itu ulun janji." Itulah pesan Raja Aceh kepada 5 orang utusan dari Delhi. Mendapat kabar mengenai penunjukan Tengku Derap bin Tengku Mahidin menjadi Raja Delhi, beliau Tengku Derap menyambut kabar itu dengan sukacita, tapi mengingat dirinya adalah anak dari Tengku Mahidin yang merupakan saudara kedua dari Tengku Mahmud, maka Tengku Derap menganggap yang paling berhak dalam memerintah negeri Delhi ini adalah Tengku Jalaluddin sebagai anak dari Tengku Mahmud. Tengku Jalaluddin ini sudah dikasih wilayah oleh Aceh, yang mana wilayahnya itu telah ditentukan oleh Aceh. Jadi apalah gunanya lagi dia memegang gelar daripada sultan itu, lalu menyerahkannya kepada adik sepupunya, yaitu Tengku Derap. Selanjutnya Tengku Derap menyarankan agar 5 datuk suku mengalihkan kewenangan itu pada abang sepupunya Tengku Jalaluddin untuk memimpin negeri Delhi. Permintaan Tengku Derap melalui 5 datuk itu didengar oleh Tengku Jalaluddin. Namun Tengku Jalaluddin malah menolak menjadi Raja Delhi. Keputusan dari Tengku Jalaluddin menimbulkan kebingungan para datuk saat itu. Dan akhirnya Tengku Jalaluddin menyarankan agar 5 datuk dan bersama dirinya berangkat ke rumah Tengku Derap untuk meminta agar adik sepupunya itu mau menjadi Raja Delhi. Sementara dirinya tetap menjadi Kejuruan Metar Bilad Delhi yang bermukim di negeri Delhi bagian utara dan memiliki wilayah yang diatur sendiri. Setelah permintaan itu disampaikan pada Tengku Derap, akhirnya Tengku Derap tak mampu lagi menolaknya, maka resmilah Tengku Derap yang menjadi Raja Delhi dengan gelar Sultan Panglima Padrapsyah yang dinobatkan oleh kedudukan dan dibantu oleh kejuruan yang ada di Tanah Delhi. Kedudukan raja pada masa itu di Rantau Baru. Rapat pertama setelah diangkatnya Tengku Derap menjadi Raja Negeri Delhi dengan gelar Sultan Panglima Padrapsyah dilaksanakan di Jabi Rambai yang berlokasi di seberang Sungai Titipapan. Kala itu sekalian pemangku adat, kedudukan dan masing-masing kejuruan berkumpul di Jabi Rambai.